Halo, jumpa lagi sama Safira di sini. Hari ini kita akan membahas tentang materi ke-6 dan ke-7. Maksud saya modul ke-6 dan modul ke-7, pendidikan bahasa Indonesia di SD. Hari ini videonya akan berkisar tentang itu, tapi pembuatan video ini sudah berdasarkan 4 pertanyaan yang dibuat atau yang diajukan oleh Bapak tutor gitu. Jadi pertanyaan pertama itu berkaitan dengan MMP ya. Jadi modul pertama, modul ke-6 yang akan kita bahas pertama ini nanti berkaitan dengan MMP, sedangkan modul kedua itu pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Kita mulai langsung dari pertanyaan pertama. Fungsi belajar konsep MMP itu apa? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih MMP. Jadi MMP itu kan singkatan dari membaca, menulis permulaan. Jadi di sini itu sebenarnya intinya MMP itu adalah sebuah pengetahuan awal anak-anak pra SD untuk mengetahui tentang belajar membaca dan menulis di permulaan. Makanya namanya permulaan karena ini dimulai di awal masuk SD. Secara harfiah pengertiannya adalah program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Jadi ini semacam suatu peristiwa, jadi peristiwa pembukaan anak-anak untuk masuk ke dalam dunia membaca dan menulis lebih serius lagi, transisi dari TK menuju ke SD tuh. Terus kemudian yang akan kita ketahui ketika kita mengetahui apa sih MMP itu, ya kita akan mengetahui bagaimana sih kemampuan anak ini, apakah dia sudah bisa melek huruf, apakah dia sudah malah lebih dari itu melek wacana, prosesnya seperti apa, terus kemudian kendalanya apa. Itulah yang akan kita ketahui ketika kita mengetahui apa itu MMP dan memahaminya dengan proses-proses yang terjadi pada anak-anak perkembangannya. Kemudian tujuannya di sini ya kita sesuaikan, tujuan belajar MMP itu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Tetap itu undang-undangnya, mau kurikulum manapun tetap undang-undang yang kita pegang adalah yang 2003 itu, yaitu ya pasti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Jadi kita fungsi mempelajari MMP sebagai guru ya, yang pertama adalah untuk mengetahui proses awal pembentukan pengetahuan membaca menulis permulaan pada anak, mengetahui bagaimana alurnya, kemudian mengetahui kendala mana sehingga kita bisa dodging gitu loh, kita bisa mengetahui apa yang do's dan don't-nya. Jadi kita mengetahui apa yang kita bisa lakukan dan jangan kita lakukan supaya kegiatan ini sukses untuk anak-anak. Untuk yang pertanyaan kedua, metode pembelajaran MMP. Jadi di sini sudah diberitahu bahwa metode pembelajaran itu ada banyak ya, tapi saya kadang-kadang itu hanya menggunakan satu, kadang-kadang menggunakan dua, tergantung materi yang saya terangkan pada anak-anak. Karena saya guru bahasa Inggris, sehingga untuk anak-anak yang di era MMP, berarti kan kelas rendah ya. Jadi yang pertama adalah saya latih mereka untuk mengeja. Itu sangat dasar sekali karena memang kemampuan anak-anak di satu kelas itu kan berbeda-beda. Jadi saya awali dari yang paling dasar. Misalnya mengeja huruf A, B, C, D, E, F, G itu kan berbeda sama A, B, C, D, E, F, G. Kata-katanya berbeda, pelafalannya berbeda, meskipun hurufnya sama. Sehingga yang perlu saya tanamkan pada anak-anak di sini adalah ya memang berbeda nak. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sekalipun tulisannya sama, itu pengucapannya berbeda gitu. Terus kemudian ketika saya menanamkan itu mengeja ya, jadi dieja dulu hurufnya, kemudian huruf ketemu huruf hidup, huruf mati ketemu huruf hidup, jadinya seperti apa, lalu kemudian saya formulakan menjadi sebuah kata-kata sederhana yang kebanyakan anak ya masih kesulitan ketika mereka kelas 1 masih belum melek huruf apalagi ya gitu. Kemudian yang kedua adalah model modern ini yang saya pahami dari buku ini adalah intinya ada gambar yang di bawahnya ada tulisan keterangan itu gambar apa, sehingga ini sering saya gunakan untuk mempermudah saya menjelaskan materi pada anak-anak. Jadi langsung ada gambarannya, namanya apa, terus saya sebagai guru mereka itu akan memberikan
pencerahan, ini loh caranya membaca seperti ini, bendanya ini. Mungkin kalau binatang saya kasih yang lebih menarik adalah bentuk video, bunyinya bagaimana, kalau bebek wek-wek, kalau ayam petok-petok dan lain sebagainya. Kemudian saya adalah mahasiswa yang pakai presentasi, sehingga yang nomor 3, pertanyaan ketiga, di sini saya menjawab pertanyaan 3B. Perbedaan RPP di halaman 7.23 dan 7.25. Ada banyak perbedaannya. Yang pertama 723 dari segi kelas itu untuk kelas rendah. Sedangkan RPP 725 itu untuk kelas tinggi. Dari segi penilaian, yang dinilai di RPP kelas rendah adalah hanya prosesnya saja, karena di situ kan materinya hanya perkenalan. Kalau RPP 725 itu yang dinilai ada 2, yaitu proses dan hasil. Karena di sini mereka dituntut selain bisa baca, bisa memahami, dan bisa mengutarakan pendapat mereka tentang apa yang telah mereka baca sebelumnya. Kemudian PR-nya kalau untuk kelas rendah tidak ada, karena ini murni hanya untuk perkenalan dan melatih mereka kemandirian dan kepercayaan dirian untuk tampil di depan kelas. Sedangkan yang PR yang di 725 untuk kelas tinggi itu ada ya, karena anak gede kan udah bisa dikasih dikasih drill, bukan dikasih drill, jadi dikasih beban dalam tanda kutip yang lebih banyak daripada anak-anak yang di kelas rendah. Kemudian langkah-langkahnya di sini, yang pertama itu menurut saya di RPP yang pertama 723 untuk kelas rendah itu masih fokus teacher centered. Jadi guru menjelaskan. Setelah itu baru memberi contoh. Setelah beri contoh, anak-anak diperkenankan untuk tampil. Kemudian kalau untuk kelas tinggi ini langkah-langkahnya siswa yang langsung suruh menjelaskan, karena guru udah percaya bahwa mereka itu secara teori bisa, secara praktikal juga bisa, sehingga mereka pasti punya kemampuan untuk menerangkan bahkan di awal-awal pembelajaran. Tentu pada kegiatan apersepsi pasti guru sudah melakukan pengawalan, pemberian tujuannya seperti apa hari ini, tapi di inti pembelajarannya siswa yang akan aktif. Kemudian materi tentu beda. Yang untuk kelas rendah itu perkenalan, jadi mengenalkan nama, di mana dia tinggal, orang tuanya, namanya siapa. Kalau di materi kelas tinggi, kelas 4 ini di RPP 7.25 ini merupakan teks petunjuk. Jadi memang secara materi dia lebih kompleks daripada kelas rendah. Kemudian kompetensi siswa yang kita raih dari sini berbicara info pribadi untuk kelas rendah di 7.23, sedangkan untuk 7.25 ini menjelaskan dan memahami. Jadi dia baca dulu, dia pahami, baru dia jelaskan. Outputnya itu, inputnya ada, outputnya ada gitu. Jadi makanya yang kita nilai selain proses adalah hasilnya juga. Ini agak memang didesain lebih kompleks daripada kelas rendah tentu, karena kelas 4 kan sudah termasuk kelas tinggi. Kemudian langsung pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan terakhirnya itu hal menarik apa yang saya bisa raih atau saya dapatkan ketika saya belajar di modul 6 dan 7. Jadi hal menarik yang saya dapat itu, yang pertama sih menurut saya istilah MMP itu saya belum pernah dengar. Jadi membaca menulis permulaan itu tuh ternyata ada loh teorinya gitu. Saya kira itu hanyalah sebuah proses yang tidak kita kenali apa itu namanya, ya itu memang alamiah terjadi pada anak. Ternyata tidak. Saya terlalu cetek aja memikirkannya bahwa itu adalah sesuatu yang dipelajari dan dituliskan secara gamblang di buku gitu. Kemudian saya baru mengetahui juga dari pertanyaan kedua sih, berhubungan dengan pertanyaan kedua, bahwa metode apa sih yang selama ini saya gunakan. Ternyata metode yang saya gunakan, cara saya memilih metode itu termasuk disebut metode elektik. Metode elektik itu ya election, pemilihan. Jadi yang mana yang tepat dilaksanakan untuk materi apa gitu. Jadi kita sesuaikan materi sama metode yang kita gunakan untuk menjelaskan pada anak-anak. Metode-metode yang ada kan banyak ya, kemudian materi yang akan kita jelaskan juga banyak, sehingga ini yang akan mempengaruhi guru dalam menjadi decision maker ketika dia akan membawa materi itu ke dalam kelas, supaya anak-anak pasti pertimbangannya ya pasti lebih mudah menjelaskan, anak-anak menjadi lebih paham, materinya juga disampaikan sesuai dengan waktu yang disediakan di
jam tersebut gitu. Banyak pertimbangannya, sehingga nggak bisa kita hanya terpancang pada satu metode saja. Kita pasti harus mempelajari banyak metode dan bisa menerapkannya pada banyak materi yang akan kita jelaskan di kelas. Ya, pertanyaannya sudah saya jawab semua, keempat-empatnya. Hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.